2 3. Sudah berarti oke. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi sudah belajar tentang materi prasyarat ya. Sekarang kita langsung ke materi utama, itu belajar tentang mekanika. Di mana mekanika dibagi menjadi dua bagian, yaitu tentang kinematika sendiri sama dinamika. Ya, dinamika nanti kita pelajari berhubungan dengan hukum Newton nanti. Sekarang kita kasih dulu ke kinematika. Kinematika itu mempelajari tentang gerak tanpa ada penyebabnya. Jadi penyebabnya tidak dibahas dulu, fokus ke geraknya. Nah, benda itu dalam pergerakan kan juga dihitung waktunya, jaraknya, sama kecepatannya. Sedangkan kalau nanti kita belajar ke dinamika, kita akan belajar tentang gerak beserta penyebab, yaitu gaya. Jadi pada bab ini kita akan belajar ini plus gaya. Kalau sekarang tidak pakai gaya, hanya waktu, jarak, sama kecepatan. Oke, langsung kita masuk ke sini. Berhubungan dengan jarak itu kan berhubungan dengan posisi suatu benda. Jadi kita belajar dulu posisi suatu benda. Ini bahasanya partikel ya. Jadi yang kita bahas itu adalah tentang partikel. Bendanya berupa partikel. Partikel sebagai suatu titik ya. Jadi ukurannya kita abaikan. Jadi seperti ini titik, dengan titik partikel, di mana menempati posisi di titik P. Sumbu X-nya dia menempati di angka 3, sumbunya di angka 4, berarti posisinya adalah 3,4. Jika posisi ini dinyatakan dalam suatu vektor posisi, maka menyatakannya ada vektor satuan. Vektor satuan I sama J, karena 2 dimensi. Kalau 3 dimensi nanti ada vektor satuan K. Seperti di matematika sudah dipelajari di bab vektor. Itu ini kita masih bahas 2 dimensi ya. Jadi vektor satuan, vektor posisi untuk titik P berarti dinyatakan dengan XP I topi plus JP J topi. XP artinya adalah koordinat sumbu X untuk titik P, koordinat sumbu Y untuk titik P. Ini vektor satuan I yang searah sumbu X, ini vektor satuan J karena searah sumbu Y. Jika ada sumbu Z, vektor satuannya adalah K. Seperti itu. Lanjut kita ke perpindahan. Perpindahan itu sebenarnya perubahan posisi dari posisi satu menuju posisi yang kedua. Misal posisi awal di titik P, sudah kita pelajari tadi ya, sudah kita pelajari. Terus dia bergerak seret menuju titik Q, menempati posisi Q. Posisi P dan posisi Q rumusnya masih sama. Jika posisi Q berarti nanti ini X Q I, Y Q J nanti gitu ya. Oke, perpindahan posisi ya dirumuskan dengan posisi yang kedua dikurangi posisi yang pertama dalam bentuk vektor. Yang kedua adalah Q berarti RQ, yang pertama adalah P berarti RP. Dijabarkan lagi rumusnya RQ adalah XQI plus YQJ. Kalau RP XPI plus YPJ. Lalu dikelompokkan ya, yang sama I-nya dengannya kita kelompokkan. Ini dengan I dengan I. Jadi YQ dikurangi YP. YQ dikurangi YP plus YJQJ dikurangi YPJ. Saya taruh di sini ya. Jadi min kali plus kan jadi min, jadi min seperti itu ya. Oke, paham ya. Lalu ini kan sama aja dengan perubahan posisi searah sumbu X, jadi ditulis delta X. Ini perubahan posisi searah sumbu Y ditulis delta Y. Berarti rumusnya delta R adalah selain rumusnya ini juga ini rumusnya ya. Jadi rumusnya ada dua. Boleh pakai ini, boleh pakai ini. Nah, ini kalau dijabarkan jadi yang atas ini penjabarannya. Nah, oke, lanjut. Berapa delta X-nya tadi? Dari sini ke sini dari 2 ke 8, berarti kan 8 kurangi 2. Berapa delta Y-nya? Dari 4 ke 6, berarti 6 kurangi 4. Akhir kurangi awal intinya ya. 8 kurangi 2 6, 6 kurangi 4 2. Jadi ini jawabannya akhir perpindahan posisi untuk kasus yang ini. Lalu ada istilah besar perpindahan. Jadi kan perpindahannya dalam bentuk vektor I sama J. Berarti dari sini ke sini itu dia berpindah sejauh ini 6, sejauh ini 2. Jadi masih bahas ini dengan ini. Panjangnya ini tidak dibahas sama sekali. Nah, jika ditanyakan berapa panjangnya ini, panjangnya itu disebut dengan istilah besar perpindahan atau jarak. Karena dia cuma satu gerakan saja, jadi besar perpindahannya sama aja dengan jarak yang ditempuh ya. Jadi jarak ini adalah ngomong panjangnya vektor ini. Ini. Itu ini rumusnya. Sedangkan yang ini rumusnya. Sedangkan yang ini rumusnya. Jadi paham ya? Oke, kita lanjutkan. Besar perpindahan itu pakai tanda mutlak. Simbol mutlak itu
artinya adalah dengan dikuadratkan dan diakar seperti Pitagoras. Jadi kalau kamu sudah tahu bagian yang ini sama yang ini, mencari yang ini kan pakai Pitagoras ya. Dikuadratkan, jadi makanya muncul kuadrat dan akar karena Pitagoras. Jika diselesaikan aja secara matematis ketemu nilai 2 akar. Ada pertanyaan? Apa? Bedanya jarak sama perpindahan itu? Aslinya beda kalau kita bahas gerak biasa tanpa vektor. Ini kan bahas vektor. Jarak sama. Aslinya beda. Misalkan keliru. Nah, titik A, titik B, titik C. Nah, iya itu. Misalkan ini 3M, 4M. Misalkan jarak dari A ke B ke C. Berapa jaraknya? Jarak itu seluruh perjalanan. 3 ditambah 4 berarti 7M kalau jarak. Tapi kalau perpindahan itu adalah perubahan posisi. Besar perubahan posisinya adalah sebuah vektor yang menghubungkan antara titik awal dengan titik akhir. Jadi awalnya di sini, akhirnya di sini, tarik garis lurus. Nah, inilah yang disebut dengan perpindahan. Disebutkan delta R. Gitu. Delta R sama dengan 5. Nah, delta R. Nah, kalau mau hitung yang miring gimana caranya? Pitagoras. Berarti akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat berarti akar 25. 25. Hasilnya 5. Makanya loan perpindahan kan besar nilai ini. Iya Pak, saya bingung Pak, saya kan ada dalam kurung jarak. Nah, ini kan jarak kan bisa. Ya, karena ini kan geraknya cuma gini dong. Kan sama aja kan? Iya jarak. Nah, iya. Jarak ini ya Pak. Kecuali dia kalau geraknya begini, nah jaraknya yang ini. Tapi kan dia tidak begini, gini. Berarti jaraknya dia sama aja dengan besar perpindahannya dia. Karena geraknya cuma 1 lah. Ini kan geraknya 2. Kalau geraknya cuma 1, ini geraknya. Misalkan ini 10 meter, berarti jaraknya 10 meter. 10 meter. Perpindahannya 10 meter. 10 meter itu loh. Sama kan? Makanya disamakan. Sebenarnya beda, tapi kenapa sama? Karena pada keadaan ini sama. Satu gerak saja. Jadi kalau misalnya di vektor itu perpindahan sama ya jarak. Iya, jika kasusnya seperti ini loh. Ini kan dari sini ke sini, satu kali gerak sama. Tapi jika 2 kali gerak kayak ini atau lebih, beda. Gitu ya. Set. Oke, sekarang kita masuk ya ke sesi yang ketiga tentang kecepatan. Kecepatan itu ada 3 hal ya pembagiannya, yaitu tentang kecepatan sesaat, ada kecepatan rata-rata, ada juga kelajuan atau besar dari kecepatan itu sendiri. Kita akan kecepatan saat. Kecepatan saat ini merupakan turunan dari fungsi kecepatan keliru ini. Dari posisi. Nah, jika kita sudah menemukan persamaan posisi suatu benda, kita ingin tahu kecepatannya, maka dengan cara diturunkan. Ya, jadi ini adalah posisi turunannya ya, dr per dt turunan terhadap waktu itu merupakan kecepatan saat. Kalau dijabarkan tadi r sama dengan xi plus jj, jadi sama aja dengan diferensial dari xi ditambah diferensial dari jj. Jadi masing-masing diturunkan dulu bagian x-nya, lalu bagian y diturunkan, nanti ditambahin i sama j, jadi seperti ini. Nah, kalau besar kecepatan itu adalah seperti tadi Pitagorasnya ya, dipitagoraskan komponen kecepatan sumber x-nya dikuadratkan ditambah komponen sumbernya dikuadratkan berapa. Nah, itu adalah nilai dari besar kecepatan atau kelajuan. Nah, pakai izinnya sudah hilang, sudah masuk ke angka langsung hasilnya. Sekarang kita ke kecepatan rata-rata. Bedanya dengan ini apa? Bedanya kalau diturunkan, kalau ini selisih. Kita lihat D diferensialkan, diferensial ya untuk sesaat. Tapi untuk kecepatan pakai delta selisih, itu beda untuk menghafal. Kalau untuk sesaat dari turunan diferensial, tapi kalau rata-rata dari delta. Sama aja kan? Ya, X per T
Iya. X itu kan jarak, kan kecepatan adalah jarak bagi waktu. Iya. Bedanya kalau sesaat pembagiannya pakai simbol D atau diferensial, kalau ini pembagiannya pakai simbol delta atau selisih. Atau ya, oke. Kita masuk ke mencari persamaan posisi dari fungsi kecepatan. Dibalik, kalau tadi mencari kecepatan dari fungsi posisi, sekarang mencari fungsi posisi dari kecepatan pakai integral. Kalau tadi adalah turunan, sekarang integral. Dibalik ya, balik ya. Rumusnya ini. Integral tadi kita udah belajar ya, jadi cuma segini aja dulu. Apa itu R0? Jika ini adalah posisi benda saat waktu tertentu, maka kalau ini adalah posisi benda awal mula saat T-nya 0. Ya, Benda kan awal. ada benda yang ketika awal mula dia sudah menempuh jarak berapa dari acuan ada. Ada yang dia awal-awal masih di 0. Ada, makanya tetap ditulis R0. Kita tidak tahu R0-nya benda itu ada di tempat mana, kita tidak tahu. Jadi R adalah posisi benda pada waktu tertentu, kalau ini pada awal mula. Oke, lanjut nomor 1. Sebuah partikel bergerak dari titik A yaitu 10,6 ke titik B itu 4,2 dalam waktu 4 detik. Pertanyaannya adalah tentukan faktor perpindahannya, jarak yang ditempuh sama kecepatan rata-rata. Kita ngerjakan nomor 1 dulu. Sini. Diketahuinya nomor 1. Oke ya. Diketahuinya tadi titik A adalah 10,6. Jika titik A dinyatakan dalam vektor posisi, berarti posisi titik A adalah 10i min 6j ya. Min karena ini min. Ini bagian X, bagian Y, berarti ini I, ini J. Ya. Lanjut, posisi dia di titik B dinyatakan dalam vektor posisi berarti 4i plus 2J. 2j. Kan ini plus. Ya. Oh, berarti ngikutin sesuai. Mengikuti tanda ya. Ya, kalau depannya min, berarti ini min. Oh, Mengikuti. iya, paham. Oke, lanjut. I topi, J topi. Tapi apa umumnya tuh plus ya, Pak? Umumnya. Ya enggak ada. Enggak ada kewajiban plus. Bisa Maksudnya min, bisa plus. Umumnya di sini Alamat tadi. Tapi rumusnya tetap plus. Rumusnya tetap plus. Tapi kan kalau nilainya min ketemu plus dijadiin min. Oh, iya, paham. Terus sudah waktu. Mereka ini ditempuh dalam waktu 4 detik. 4 detik. Sekarang masuk ke ditanya. Ditanya Yang yang A. A adalah vektor perpindahan, berarti delta R dalam bentuk vektor. Kita dijaga vektor posisi. B jarak tempuh berarti delta R dimutlakkan dalam mencari jarak. Yang C kecepatan rata-rata berarti VR dalam bentuk vektor. D3 dijawab nomor A delta R berarti kan delta X ya, Ya. I plus delta Y J. Oke, delta X nya berarti kan X2 min X1 ya, Ya. I plus Y 2 min Y 1 J. Oke, X2 nya kan yang ini X2 nya 4 kurangi 10. 10. Nah, 4 min 10 I plus 2 min min 6 J. 4 kurangi 10 Min min 6 6 I plus plus 8 8 J. Ini vektor perpindahannya sudah ketemu ya. Ya. Kan dalam bentuk vektor berarti harus ada I sama J. Lalu dikatakan jarak. Jarak adalah harga mutlak dari vektor perpindahan. Akar dari delta X kuadrat plus delta Y kuadrat. Berarti akar dari negatif 6 kuadrat plus 8 kuadrat berarti sama dengan akar 6 ditambah 64 sama dengan 100 sama dengan 10. C sekarang kecepatan rata-rata VR rumusnya adalah delta R per delta T I plus X ya, delta R X maksudnya. Delta X. Iya. Keliru. Saya juga bingung kenapa itu. Keliru, delta X. Ini delta Y. J. Oke. Delta X nya tadi min 6 ya. Min 6 per T nya 4. I
plus 8 8 J. J. Jawabannya 3 min 3/2. min 1,5 I Plus 2J. 2J. Yeay. Nah, karena ini yang dicari adalah kecepatan rata-rata, berarti yang dimaksud adalah nilainya, besarnya, bukan vektornya. Kalau ini kan ada kata vektor, maka jawabannya harus dalam bentuk I sama J. Tapi di nomor C kan nggak ada kata vektor, berarti langsung ke nilainya, ke besarnya. Nah, besar kecepatan rata-rata kayak ini mutlak sama nggak tadi, berarti di Pitagoraskan min 1,5 kuadrat Plus 2 kuadrat. plus 2 kuadrat 6,25. 6,25 plus 15 loh, Pak. berarti 1,5 itu. iya 1,5. Bukan 6,25. Ya 15 kan 15 Nah, jadi nih. kan 6,25 berarti Oh, ya. 2,5 jawaban. Oke. Iya. Ya. Kenapa kok pakai kelajuan atau besar kecepatan? Karena nggak ada nilai vektornya gitu aja, Pak. Ya, karena dia tidak mengatakan vektor, berarti yang dimaksud adalah nilainya atau besarnya yang dimaksud. Ya. Bentar, masih Mama. Iya, memang di situ beda. Kalau nomor A kan ada kata-kata vektor, ya wes selesai. Kalau yang nomor A tidak dikatakan vektor, berapa perpindahannya harus kita mutlakkan, harus kita Pitagoraskan. Oh, paham. Kalau yang nggak ada vektor harus dimutlakan. Iya, butuh nilai. Oh, pokoknya kalau Tapi- perpindahan tapi kalau- kan nggak ada vektor mutlak. Tak mutlak, dimutlakkan. Tapi kalau ada kata vektor harus dalam bentuk I sama J. Karena I, J ini adalah vektor satuan. Nah, ada kata-kata vektor kan. Nomor C kan nggak ada vektor ya, hanya secepatan rata-rata yang berapa? Ya ini yang dicari. Berarti kecepatan rata-rata adalah 2,5. Ya. Nanti kerjakannya saat olimpiade runtut kayak gini loh ya kerjakannya. Langkah-langkahnya kan dinilai caranya. Nah ujung-ujung kalau jawabannya urea ini bahasa urea. Nah ujung-ujung kalau jawabannya nilainya kurang poinnya. Misalkan bagian A poinnya 10 so tadi 3 atau 4 berkurang. Kan karena ujung-ujung bisa itu kebocoran, bisa lain. Saya ngawur gitu, nggak dipercaya. Berarti kalau ngambil di Bisa lihat cara. Ya, lihat langkah-langkahnya, step-stepnya, ada caranya itu. Itu kalau olimpiade seperti sistem yang lama. Kalau yang kemarin kan tidak, ya kemarin kan online. Soalnya kayak pilihan ganda gitu, walaupun bukan pilihan ganda, tapi soalnya itu sudah langsung adalah gitu loh ya. Berapa kecepatannya? Titik-titik langsung nilai total, nggak ada cara. Langsung kamu ngetik, kamu itu ketemu 30 langsung. Yang kemarin tahun lalu online pandemi. Tidak tahu tahun ini nanti gimana kita tidak tahu. Kalau seperti sistem lama, kamu kerjakannya harus seperti ini, Roto juga tahu ditanya, Roto analisanya. Walaupun kamu sudah tahu, terus Peter yang cerdas ini, oh tak terlotok jawabannya yang ini nabi, kenapa sih? Kalau ngono, itu semua saya ini dinilai langkah-langkah. Oke ya. Oke, waktunya sudah habis. Berarti nomor 2 buat latihan di rumah ya. LTM. Nanti dibahas pertemuan selanjutnya. Oke, see you next time.